Sebagai manusia, iya sebagai manusia ada kekeliruan. Oke, siap loh. Bang, kalau umpamanya setiap orang kayak abang selesai nih diskusi nasab, selesai, masing-masing menyadari ada kekeliruan, ya jangan maksa. Nah, iya, kalau gini loh, sekarang gini loh, kalau kita nggak maksa, di pihak Pak Lui juga ada kekeliruannya juga dong, jangan memaksa. Oh, yang maksa siapa? Loh, sekarang gini, ada nggak? Yang maksa siapa? Ini sudah terjadi pemaksaan polemik ini. Ada yang mempertahankan, ada yang yang mengkritisi gitu loh. Enggak. Kalimatnya membatalkan, bukan membatalkan. Kok enggak membatalkan? Yang jujur dong bang. Bagaimana sesuatu belum pernah mendapat isbat dari narkoba dibatalkan? Oke. Isbatnya dari siapa? Banyak, cuman nggak diterima. Bagaimana? Oke. Satu pertanyaan, sebentar bang Bumi. Satu pertanyaan. Nggak usah jauh-jauh bang Bumi. Dari 100 tahun sebelum adanya iman, dari satu narkoba yang membatalkan. Saya mau lihat buktinya. Tidak ada. Saya katakan tidak ada narkoba yang membatalkan. Karena tidak ada narkoba yang mengisbat. Ada saya jawab. Dia mempunyai legalitas. Sebentar, satu-satu. Saya belum selesai ngomong kok dipotong. Loh ya satu-satu. Saya belum selesai ngomong. Iya, tapi saya belum selesai ngomongnya. Tadi kan situ kan bertanya, apakah ada yang membatalkan? Ya, narkoba yang membatalkan. Saya jawab, belum ada narkoba yang membatalkan. Karena apa? Karena belum ada narkoba yang mengisbat. Isbat syahadat dari narkoba itu tidak ada. Saya mau jawab itu nggak boleh. Ya silakan sekarang. Jawab silakan. Ibrahim bin Mansur ngomong, Sayyid Mahdi Rojai ngomong, narkoba Maroko Alves ngomong, Syekh Ali Jum'ah ngomong, bahkan mahasiswa Mesir datang ke Narkobatul Ashraf di Mesir juga mengisbat. Pertanyaannya, dengan adanya seperti ini, apakah Kiai Imad dan kelompoknya atau Bang Kumis sudah pernah datang ke sana untuk mengatakan mereka tidak mengisbat? Sementara dari kami sudah ada yang ke sana. Ada bukti videonya, ada bukti manuskripnya, sudah ada isbat. Sudah ada. Bang Aldo, Babe Aldo, dengerin ya. Isbat berupa yang legalitas itu harusnya berupa sertifikat, bukan cuma sekedar pernyataan. Ya, ini masalah nasab, ini isbat dari narkoba itu pasti narkoba itu mengeluarkan suatu sertifikat, yang mengisbat. Nah, itu tunjukkan aja di publik. Ini loh sertifikat isbatnya saya. Ada sebagai publik ya pernah melihat itu. Haris punya contohnya, Haris. Semuanya host saya dulu ya. Iya. Satu-satu. Dia meneliti cuma dari daerah aja, dia nggak mau meneliti dari lingkungannya dia. Siap. Assalamualaikum. Semangat berjuang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi minta maaf Bang Gumis ya. Di saat Anda belum tahu bukan berarti tidak ada. Di saat Anda belum tahu bukan berarti tidak ada. Itulah yang dimaksud peneliti. Kalau mau meneliti betul-betul. Ada. Bahkan Sayyid Amin Al-Idrisi Al-Hasani datang ke Indonesia ke Robito untuk bertukar buku nasab. Ada, makanya searching yang kok rungkat ini? Kok rungkat Ali? Bentar.
Maka saya Ini bukan masalah termasuk dari publik. Sebentar. Iya, tunjukkan aja itu. Bang, Bang lihat yang punya sertifikat Bang, isbat yang itu anak ditunjukkan Bang, ke publik. coba gitu Bang, loh. baca Bang. Bang, baca Bang, coba. Baca Bang. Itu apaan tuh? Abang screenshot aja Bang. Nggak Atau nanti minta baca. linknya untuk baca. Nggak apa-apa. Ini pernyataan daripada Sayyid Anas Qutbi Al-Hasani, seorang pencatat ahli nasab Madinah, menulis, beliau mengatakan Ba'alawi sahih. Jelas Bang. Ini baru satu Bang. Di sana Bang searching. Saya cuma pesen sama Bang Kumis searching. Udah nggak perlu ke sana deh. Abang bilang mau cari di publik. Publik harus tahu. Publik yang gimana? Kalau publik harus tahu, dipaksa harus tahu, kita harus ngasih tahu satu-satu, nggak sanggup Bang. Paling tidak apa yang sudah disampaikan ke publik, abang cari. Bukan nggak disampaikan ke publik. Di channelnya Nabawi TV ada. Dokter siapa itu namanya? Hanifah sudah menyampaikan. Yang jadi masalah Bang adalah di saat abang tidak tahu mengatakan itu tidak ada. Ada. Cuma abang belum tahu. Gitu Bang Kumis. Jadi cari tahu yang benar lah. Insya Allah kita semuanya nyari kebenaran Bu. Ya enggak Bang. Jadi Kalau memang isbat dari nakoba, beberapa nakoba di Jazirah Arab seperti di Mekah, Madinah ataupun mungkin di Maroko atau di Mesir itu sudah ada ya, sudah bisa dilihat ya. iya Sudah bisa dilihat, cocok. Satu-satu saya Coba, yang saya belum lainnya. pernah lihat. Oke, satu-satu saya. Saya belum pernah lihat. Coba nanti saya cek. Itu adanya di mana? Di Nah. Nabawi TV. Ada di Nabawi TV, ada di channelnya Dr. Hanifah. Ada. Enggak, yang menjadi anu aja, otoritas yang anu aja, Nabawi TV kan. Oke, Otoritas. Bang, kalau abang berbicara soal otoritas, semuanya otoritas Bang karena publik. Selama itu benar. Lah saya mau tanya, Kiai Imad itu otoritasnya apa? Membatalkan? Bisa jawab? Saya tidak katakan dia membatalkan. Enggak. Loh, Bang. Saya tanya, otoritas Iya. Imad nggak membatalkan? Bang nggak pernah lihat juga Imad membatalkan. Nggak pernah Bukan lihat itu juga Imad bukan membatalkan. dia tidak membatalkan karena dia menyatakan bahwa nasab Alwi ini tidak pernah diisbat. Gitu loh, hanya berdasarkan dari kitabnya Habib Ali. Oke. Gergetan BNP. Sabar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Baginda, izin. Biar dua arah enak, izin, minta izin sebentar. Minta izin sebentar. Nah, pertanyaan saya, otoritas dari Imaduddin apa Bang? Otoritas apa itu? Untuk bisa mengatakan nasab Alawi tidak diisbat. Dia tidak memiliki otoritas. Dia hanya menulis, dia meneliti. Dia tidak punya hak untuk membatalkan. Di sini dia tidak membatalkan, dia mempertanyakan kesahihan nasab Alwi berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah. Kan begitu judulnya. Kok sekarang diputar masalah pembatalan, otoritas dan lain sebagainya. Bang Kumis, Ya, saya silakan. setuju kalau ada pendapat Anda seperti itu. Artinya pendapat Anda ini lebih objektif menurut saya ya, karena Anda mengatakan bahwa Imad tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi. Oke, poin di situ saya dapat itu. Imad hanya mempertanyakan. Nah, ini menarik ini ya. Artinya pandangan Bang Kumis terhadap kajian Imad ini lebih objektif gitu loh daripada pendukung-pendukung Imad yang lain. Karena dari statementnya Imad sendiri mengatakan Ba'alawi itu putus
ya, dengan bahasa yang luar biasa ya, itu dia mengatakan putus. Nah, tapi ternyata di pandangan orang yang artinya pro dengan kajian-kajian tulisannya Imad, mengatakan ternyata Imad ini nggak memutuskan. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi kita nggak usah kemana-mana lagi, tapi ini sesuatu hal yang menarik bahwa ternyata orang yang yang punya perhatian juga terhadap tulisan-tulisan Imad itu ternyata bisa mengambil kesimpulan bahwa Imad ini ternyata tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Itu Bang Aldo. Jadi begini, sebentar. Ya, saya jawab. Saya akan membedakan. Iya, saya nggak bantah. Ya, jadi saya membedakan tulisan Kiai Imad dengan pernyataan Kiai Imad, entah itu di YouTube maupun di wawancara ataupun di ceramah-ceramahnya. Jadi saya menilai hanya sebatas saya nilai tulisan yang ditulis oleh Kiai Imad, penelitian yang ditulis oleh Kiai Imad. Di dalam penelitian itu tidak ada kata-kata membatalkan. Kan judulnya aja kan tahu ada itu, menakar kesahihan nasab Ba'alawi menurut metodologi pustaka kajian kitab-kitab sejarah dan nasab. Kan itu judul tesisnya dia, tulisannya dia. Dan di tulisan itu tidak ada tulisan untuk mengatakan dia membatalkan. ya, jadi Dia hanya memberikan penelitiannya terhadap kitab-kitab itu. Jadi kalau masalah pernyataannya itu sudah macam-macam kita menganggapin itu. Berarti apa yang Anda pandang tadi, yang Anda nilai, ternyata memang betul bahwa Imad itu tidak membatalkan nasab Ba'alawi, dia hanya menakar kesohiannya, menakar kebenarannya. Oke. Nah, tapi di dalam kenyataan dia melakukan pernyataan-pernyataan, Anda sendiri tidak sependapat gitu dengan pernyataan-pernyataannya Imad, berarti menampakkan bahwa pernyataan-pernyataan Imad ini hanya sifatnya provokatif gitu ya. Saya bukan tidak berpendapat ya. Saya bukan tidak berpendapat bahwa pernyataan Kiai Imad itu tidak bisa dibenarkan atau ditolak atau apa. Enggak. Hanya kan ini kan masalahnya kan kita bicarakan masalah kajian kita. Kajian Yang saya tanya kepada Anda gini loh, Bang Kumis. ya, kalaupun ada pernyataan Bang Kumis, sebentar. ya. Gini Bang Kumis, maksud saya gini, pernyataan Imad itu kan bisa dikatakan provokatif karena tidak sesuai dengan kajian tulisannya kan gitu. Sepakat saya. Memang ada unsur-unsur provokasi, unsur-unsur ya mungkin kepentingan dan lain sebagainya. Kita nggak pungkiri itu. Cuman di dalam masalah ini kita kan nggak tahu. Kita hanya membaca di luaran aja, hanya asumsi aja. Oh, ini mungkin ada gerakan begini, ada gerakan begini. Itu semua asumsi. Nah, saya tidak mau berbicara di ranah asumsi, gitu loh maksud saya. Kalau ini kajiannya kita membahas kajian karya tulis, ya kita bahas karya tulis. Tapi nanti kalau bergeser di kajian masalah provokasi, agitasi, propaganda, penyebaran opini, kemudian ada tujuan-tujuan tertentu, ya silahkan dibahas, tapi topiknya tersendiri, gitu loh Bang. Saya mau tanya sama Bang Kumis, sudah baca bukunya Kiai Imad? Sudah baca belum? Iya, sudah baca. Sudah semua. Berapa kitab yang dijadikan rujukan? Dan apa aja kitab sejarah yang dia pakai rujukan? Saya lupa ya, tapi kurang lebihnya sekitar antara 9 atau 12 kitab. Antara 9 sampai 12 kitab. Oke, kita pakai salah satu. Sajaratul Mubarakah yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai. Ada di situ. Ada di situ ya, itu jadi rujukan sumber juga. Oke, saya mau tanya, di saat Imad menjadikan Sayyid Mahdi Rajai yang bermazhab Syiah untuk kitab sebagai jadi rujukannya, menurut Anda apakah itu bisa diakui kebenarannya? Begini Bang Bade, kitab Sejarah Al-Mubarakah itu karya tulisnya Ar-Razi.
bukan karya tulisnya Fahrudi, bukan karya tulisnya Mahdi Rojai. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, tolong nggak usah kemana-mana nih. Pertanyaan saya sih, Iya. kitab Sajaratul Mubarakah yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rojai. Imam tidak menjadikan Sajaratul Mubarakah yang pertama untuk di situ. Kalau memang baca kitabnya, Imam menyatakan Sajaratul Mubarakah yang ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rojai, seorang ulama Syiah, apakah bisa dijadikan dasar kebenaran atau tidak menurut Anda? Bisa. Bisa. Kalau bisa, Tahqiq kan hanya penyalinan. Jangan meremehkan tahqiq. Jangan meremehkan tahqiq. Tahqiq kalau dari orang yang tidak benar, maka itu tidak benar. Jadi tahqiq jangan bilang hanya dong. Jangan bilang hanya dong. Bisa tahqiq dari Sayyid Mahdi Rojai, antum akui kebenarannya. Antum akui kebenarannya ya. Kenapa antum tidak mengakui lisan Sayyid yang mengisbat Ba'alawi? Tolong dijawab. Karena terjadi kontradiksi antara lisan dengan tulisannya. Oke, jadi menurut antum, Imam Iya. lebih tahu tentang tulisan Sayyid Mahdi Rojai dibanding Mahdi Rojainya sendiri. Lebih tahu maksudnya lebih tahu apanya itu, isi hatinya atau apanya? Tulis kan abang, saya tanya. Gak usah kemana-mana bang. Iya. Tulisan Sayyid Mahdi Rojai yang mentahqiq Sajaratul Mubarakah itu bisa dijadikan kebenaran ya? Bisa dijadikan kebenaran. Bisa. Artinya tulisan Mahdi Rojai itu bisa dijadikan dalil kebenaran. Nah, pertanyaan saya berikutnya, di saat tulisan Mahdi Rojai itu diartikan oleh Mahdi Rojai dengan mengisbat nasab Ba'alawi, kenapa antum nggak percaya? Antum lebih percaya. Begini Sebentar. Babe. Oke. Ya. Begini Babe. Ya. Kitab yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai itu, ya, di kitab itu Mahdi Ar-Rojai tidak mengisbat maupun membatalkan nasab Ba'alawi, hanya mentahqiq kitab Sajarah Al-Mubarakah. Gak ada hubungannya dengan Ba'alawi di situ. Maksudnya mengisbat maupun membatalkan di kitab itu. Oke. Nah, kemudian yang menjadikan polemik ini, Mahdi Ar-Rojai mengisbat nasab Ba'alawi melalui lisannya, menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih berdasarkan suhroh wal istifadhah. Karena suhroh wal istifadhah itu adalah satu-satunya kaidah dalam ilmu nasab. Itu jadi apanya yang dipermasalahkan? Nah, sedangkan Kiai Imad tidak setuju dengan pernyataan Kiai Mahdi Ar-Rojai bahwa itu adalah satu-satu cara yang paling final adalah surah al-istifadhah. Oke, sudah. Itu tidak disepakati oleh Kiai Imad. Iya, itu aja. Kalau masalah tulisannya bisa diterima karena itu karya tulis dari Ar-Razi, ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai. Mahdi Ar-Rojai tidak menuliskan masalah isbat maupun pembatalan atau apapun di dalam kitab Sajarah Mubarakah itu. Oke, ini pakai kalimat Anda. Oke, ini pakai kalimat antum. Di tahqiqnya Mahdi Rojai tidak ada pembatalan, tidak ada ini. Sementara di lisan Mahdi Rojai ada pengisbatan. Antum lebih percaya tulisannya atau ucapan dari sang penulisnya? Bang Gomis, sedikit. Bang Gomis, apa yang ditanyakan Bang Aldo itu terhadap pribadi Anda loh? Anda mau nanya sama Bang Gomis tentang pribadi Bang Gomis.
tulisan Mahdi Rojai bisa dipercaya. Ucapan Mahdi Rojai tidak bisa dipercaya. Anda lebih memilih mana? Saya bukan menilai percaya atau tidak percaya. Saya nanya. Unsur masalah percaya tidak percaya. Saya nanya Anda. Saya nanya pribadi. Metodologi yang digunakan oleh Mahdi Ar-Rojai itu tidak diterima oleh Kiai Imad. Itu bukan tidak dipercaya. Tidak dipercaya, bukan. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya salah. Masa percaya kepada Mahdi Rojai? Percaya masalah apa? Metodologi. Oke. Saya luruskan dikit deh, biar jelas deh. Jadi gini Bang, biar jelas ya. Tadi Bang Kumis sudah menilai penulisan atau kajian daripada Imad itu bukan membatalkan nasab Alawi, tapi mempertanyakan kesohiannya, menakar ya kan? Itu poinnya. Satu. Nah, lalu tadi Babe membawa bagaimana kajian Imad itu membawa rujukan yang paling dibesar-besarkan sama Imad adalah Sajarah Mubarakah. Nah, di dalam Sajarah Mubarakah sendiri, Sayyid Mahdi Rojai itu, ya kan, dia membuat mentahqiq daripada kitab tersebut, tapi di saat itu Anda katakan bisa dipercaya. Ya, lalu di saat Sayyid Mahdi Rojai dipertanyakan tentang nasab Alawi, dia mengisbat dan mengatakan sahih sesuai Syuhra wal Sifado. Poin di situ dulu. Nah, terlepas dari pandangan Imad, Babe Aldo ini menanyakan pendapat Bang Kumis pribadi, karena Bang Kumis sendiri mengakui bahwa kajian Imad tersebut bukan membatalkan Ba'alawi, tapi menanyakan atau menakar kesahihan nasab Ba'alawi. Itu poinnya. Jadi di pandangan Bang Kumis terhadap Sayyid Mahdi Rojai sendiri itu bagaimana? Kalau tahqiqnya bisa dipercaya, apakah pernyataan dari lisannya secara umum terbuka itu bisa dipercaya juga atau tidak terhadap pandangan Bang Kumis pribadi? Gitu loh. Oke, saya jawab ya. Nggak usah bawa Imad. Iya, enggak bawa Imad. Saya jawab ya. Kalau ditanyakan ya kitab yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai itu bisa dipercaya atau tidak, saya katakan itu pertanyaan benar. Saya katakan bisa dipercaya karena tidak ada pemalsuan di dalamnya. Oke, itu pertanyaan benar. Apakah percaya kitab yang ditahqiq oleh siapa, Mahdi Ar-Rojai, kitab Sajarah Mubarakah itu? Saya jawab bisa dipercaya. Kemudian pertanyaan, apakah percaya apa yang disampaikan oleh Mahdi Ar-Rojai? Pertanyaannya keliru. Itu bukan unsur percaya atau tidak percaya. Bukan ada unsur penipuan atau kedustaan, bukan. Unsurnya masalah metodologi. Metodologi yang dipakai oleh Mahdi Ar-Rojai itu berdasarkan Syuhra wal Istifadho. Sedangkan metodologi itu ditolak oleh Kiai Imad. Jadi kalau dipertanyakan apakah percaya, bukan pertanyaan percaya, itu metodologi. Ya, gitu itu enggak di pandangan pribadi Bang Kumis sendiri. Enggak usah kacamata Imad lagi. Karena kalau kacamata Imad itu memakai kacamata pribadi. Kalau pandangan saya, metode nasab secara isma ulama nasab. Iya, kalau pandangan saya, metodologi yang digunakan oleh Mahdi Ar-Rojai itu saya nggak sepakat. Oke. Saya lebih sepakat pada kitab sezaman. Begitu loh. Deal. Ya, Oke. Asik, deal. Berarti Anda tidak mengakui semua nasab turunan Nabi ya? Oh, tidak dong. Kenapa? Tidak. Kita tidak menafikan semua bahwa keturunan Nabi itu tidak ada. Bukan begitu. Kenapa? Ya, karena ada di hadis bahwa keturunan Nabi itu ada. Loh, kan tadi Keturunan Nabi itu ada. Saya mau nanya. Apakah sekarang gini, apakah keturunan Nabi ini Alawi saja? Kan tidak, ada berbagai macam. Sebentar. Kita mau pakai metodologinya Imad ini. Anda mau pakai metodologinya Imad.
Kalau ada narkoba ashraf di Maroko, maka harus semua narkoba yang ada di dunia. Kalau ada narkoba di Mesir, harus ada isbat dari narkoba. Antum bisa tunjukkan nggak? Maksudnya apanya? Maksudnya Loh, ya sama kayak sama gini bang, sini sama kayak Ba'alawi. Tapi untuk Ba'alawi, antum minta semua narkoba ada isbatnya. Begitu juga sebaliknya dong. Iya. Nah, pertanyaannya, Iya. yang mengisbat yang lainnya ini siapa? Tidak ada isbatnya. Loh, kalau yang lainnya kan kita sudah dengar ya, kita kan nggak membahas sebentar, kita kan nggak membahas masalah nasabnya Al Idrisi atau nasab yang berarti kan, lain. oke. Berarti sudah sampai pada kesimpulan bang. Berarti ini tendensius kepada Ba'alawi aja ya. Iya, tendensi memang. Iya. Selesai. Berarti sudah bang Gumis. Sebentar. Selesai saya diskusi sama bang Gumis karena bagi saya saat sesuatu itu sudah tendensius maka sudah tidak ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak objektif lagi, udah beres berarti. Bukan Ya, ya, memang tendensinya untuk menakar nasab Ba'alawi itu tendensinya di situ. Tapi gini Tidak ada menakar nasab yang lain. begini Bang Kumis, Afwan, selain Nabi kan banyak keturunan Nabi. Enggak, gimana sih gini Bang Kumis, selain Nabi kan banyak yang mengaku keturunan Nabi. Bang Kumis pernah nggak melihat isbat-isbat itu gitu loh? Nah iya, saya katakan tadi kan, saya tidak pernah melihat isbat-isbat itu. Kan dia tanya, berarti nasab keturunan Nabi ini nggak ada semua. Saya katakan ada, keturunan Nabi itu ada. Tapi yang kita ini ada di Indonesia, ini kebetulan yang ada di Indonesia ini kan Ba'alawi. Ya. Oh salah, banyak yang lain banyak. Oke, banyak yang lain. Banyak. Tapi yang lain ini kan kita nggak pernah dengar adanya penelitian. Iya, hanya fokus meneliti Ba'alawi saja. Artinya kan begini, artinya benar kata Babe Aldo, Bang Kumis investigasi kok kenapa yang dipojokkan cuma Ba'alawi. Kalau memang penyerahan, ayo dong. Pada ngobrol sama Bazar, mukanya juga kelihatan. Akun aja model begitu, profil pakai muka apaan begitu, nama Bang Kumis. Masih aja model Ini Bang Kumis, dia mengajak kita itu Lumayan, Beb, naikin inian.